kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur hati kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap mencintai Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap ada di dalam kesetiaan kami ini Tuhan. Inilah aku persembahkan seluruh tubuh ini Tuhan. Bukan untuk mati, tetapi untuk kami hidup Tuhan, setia di dalam Tuhan. Untuk selama-lamanya. Karena kami tahu kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau jamah hati-hati yang hari ini ya Tuhan siap mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan mencengkeram menjawab, sehingga firman ini Tuhan bisa dimengerti dan diketahui ya Tuhan. Sehingga jadi satu pegangan yang kokoh, dasar iman yang teguh Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Shalom saudara. Di minggu yang terakhir di bulan Februari ini, suatu pujian yang sungguh menggugah kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan rasa setia kita, kesetiaan kita, cinta kita kepada Tuhan. Dalam kondisi ini memang tidak mudah saudara. Tapi apapun inilah ungkapan syukur kita lewat bibir mulut pujian ini. Yang pujian ini menjadi pengakuan yang murni, pengakuan yang tulus, yang benar-benar. Bukan karena manusia, bukan karena untuk dilihat orang, tapi inilah bentuk pujian kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan skema kita di dalam kitab Yohanes. Ya, saudara tahu satu kepercayaan ya, di dalam dunia bisnis juga disebutkan diperlukan satu trust ini, kepercayaan ini. Kepercayaan ini juga harus dibangun. Kepercayaan ini harus terus ditingkatkan. Tidak mungkin dalam satu hubungan keluarga juga, antar suami istri, antar teman rekan sekerja, hamba-hamba Tuhan kepada para pelayannya juga harus punya trust. Trust ini tidak terjadi dalam satu peristiwa atau satu ketika. Tuh kalau kita ketemu dengan orang baru juga, bagaimana kita bisa langsung percaya? Harus punya kepercayaan. Tentu dibangun, diupayakan, diusahakan supaya terus berkembang dan semakin meningkat. Sama seperti seorang anak kepada orang tuanya, rasa percayanya, kepercayaannya ini terus akan meningkat seiring dengan waktu. Bahkan dia tahu ada suara orang tuanya, dia sudah membuat anak ini tenang, anak ini dalam kondisi damai. Adapun saat ditinggal atau tidak berjumpa secara fisik, sekarang dengan teknologi ini kita bisa berkomunikasi. Ada kepercayaan yang terus dibangun, terus naik, semakin besar dan semakin kuat. Inilah yang kita akan pelajari pagi hari ini, yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Kita akan baca ya. Kalau kita kemarin sudah melihat tanda-tanda dan tanda-tanda ini di dalam kitab Yohanes yang kita sudah pelajari, itu sudah ada sampai ketiga. Karena yang pertama air menjadi air anggur, ya. Murid-muridnya sudah mulai percaya. Tingkatan level berikutnya naik, ya saudara. Kepercayaannya mulai ditingkatkan lagi. Yesus percaya bahwa dia bisa menyembuhkan dengan otoritasnya. Walaupun dia tidak harus datang, tetapi dia hanya mengucapkan anakmu tidak mati, ya. Ditingkatkan rasa kepercayaan ini, kasihnya kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia dan yang menjadi percaya kepada dia. Dan yang ketiga, bahwa ada orang yang sudah 38 tahun sakit, ya, di kolam Bethesda. Rasa percaya itu terus dibangun, bukan saja kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tentu melihat karena Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Tapi ada orang-orang yang lain di Yerusalem. Kalau dua peristiwa itu ada di daerah Galilea, ini daerah Yerusalem. Tempat orang Yahudi ini berkumpul, tempat orang Yahudi di dalam bait Allah menjadi sumber sentral kerohaniannya ini. Dinyatakan bahwa dia adalah Allah itu. Tanda-tanda ini menguatkan dan terus mengikat
kepercayaannya. Trustnya itu terus dibangun, terus dinaikkan. Tentu dalam hubungan ini Yesus juga akan melihat apakah murid ini benar-benar begitu percaya, begitu meyakini siapakah Yesus yang menjadi guru dan Tuhannya itu. Ya, hari ini kita akan baca, kita buka di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Saya akan mulai, saudara akan baca ayat 2 dan berikutnya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengetahui tanda-tanda itu, kita masukin ini tanda yang keempat. Yesus mulai menguji, tes kepada murid-muridnya. Kepercayaan bahwa air yang biasa menjadi air anggur, dia percaya. Kemudian dia menyembuhkan seorang anak dari seorang perwira, membuat dia percaya bahwa kuasa Yesus tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian dia menyembuhkan seorang 38 tahun lamanya sakit. Dia tidak hanya yang sekarang, yang dahulu pun dia bisa kerjakan, ya. Masalah-masalah yang lama pun, yang memakan waktu begitu lama pun dia bisa selesaikan, ya. Saudara, hari ini ada yang keempat, yaitu supaya kita memahami dari tujuan mujizat itu, ya. 5 roti jelai dan 2 ikan ini tentu kita sudah sering dengar dalam pemberitaan, otomatis dengan anak-anak sekolah minggu sudah familiar sekali, ya. Sudah banyak disampaikan dan sudah menjadi satu ayat yang banyak dikenal, ya, bukan saja dari orang-orang tua, orang-orang muda, bahkan anak-anak sekolah minggu. Ini jadi satu cerita yang favorit, ya, saudara. Tapi kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa mengetahui mujizat-mujizatnya itu, kita memahaminya, tujuannya dari mujizat-mujizat itu. Yang pertama, saudara, pekerjaannya itu, mujizatnya itu, yaitu untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dalam perspektif orang-orang Yahudi, ya, orang Israel pada saat itu, dia menanti-nantikan Mesias, dia menanti-nantikan Nabi yang akan datang. Kita masih ingat dalam Yohanes 1 dinyatakan, menanyakan kepada Yohanes, "Engkaukah ini Elia?" "Bukan." "Engkau ini Mesias?" "Bukan." "Engkau ini Nabi yang akan datang?" "Bukan." "Akulah
terus untuk mempersiapkan jalannya. Tapi Yesus mengatakan, dialah akulah itu. Dia menyatakan kepada Nikodemus, akulah itu. Dia menyatakan kepada perempuan yang di sumur disikat itu, akulah dia. Sekarang dia menyatakan pekerjaannya ini untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Ya, dinyatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-18 katakan begini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini aku akan menaruh firmanku dan mulutku, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku akan yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Inilah nubuatan dari firman Tuhan yang dinyatakan kepada Musa. Jauh sebelum bangsa Israel ini ada di pengasingan, kemudian sampai kembali. Inilah yang terus dinanti-nantikan. Inilah yang ingin dinyatakan selain kepada murid-muridnya, selain kepada masing-masing pribadi seorang perempuan ini, Nikodemus, kemudian orang yang sakit 38 tahun ini. Sekarang dia menyatakan kepada khalayak ramai. Yaitu apa saudara? Mujizat-mujizat yang terjadi, pekerjaan-pekerjaan Allah yang terjadi di dalam kehidupan mereka untuk menyatakan adalah dia adalah nabi yang akan datang itu. Nabi yang dinubuatkan itu seperti Musa ini bagi bangsa Israel. Inilah supaya kita memahami tujuan daripada pekerjaan atau mujizat itu, yaitu pekerjaannya, mujizatnya untuk menyatakan bahwa dia adalah Mesias atau Tuhan yang dinanti-nantikan itu, ya. Saudara, yang kedua adalah pekerjaannya atau mujizatnya ini, yaitu menyatakan kemahakuasaannya. Ayat 6 saya bacakan. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, mencobai Filipus tentunya. Dia berkata kepada Filipus, ya, sebab ia sendiri tahu, Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ia sendiri tahu, sudah mengetahui apa yang hendak akan dikerjakannya. Pekerjaannya, mujizat yang dikerjakan pada saat melihat orang-orang banyak ini. Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia mau menunjukkan kemahakuasaannya, menyatakan kepada banyak orang ini. Ya, kalau kemarin kita dari tanda yang pertama baru orang-orang yang di pesta itu dan tidak banyak yang tahu. Ya, saudara, karena yang tahu hanya pelayan-pelayan yang menuangkan air. Ya, tanda kedua itu orang-orang yang ada di situ dan seorang ayah ini yang mempunyai putra yang sakit. Kemudian dinyatakan juga kepada orang yang 38 tahun sakit. Nah, sekarang kemahakuasaannya, pekerjaannya, mujizatnya ini dinyatakan kepada banyak orang. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya untuk orang-orang ini. Dari peristiwa ini, orang-orang banyak ini berbondong mengikuti karena mereka sudah melihat pekerjaan-pekerjaan penyembuhan-penyembuhan yang dilakukannya. Dia mengikuti, dia tahu dan mencari Yesus. Ya, dia sampai di suatu tempat yang sunyi, dikatakan di sini di Danau Tiberias, ya, di daerah Danau Tiberias. Yesus naik sebelah dari pantai, kemudian dia menyendiri di situ. Tetapi orang-orang banyak ini datang, orang-orang banyak ini mengerumuni dia, ya, untuk mencari dia. Inilah pekerjaan-pekerjaan ini tujuannya untuk menyatakan kemahakuasaannya. Ya, yang ketiga, saudara, pekerjaan atau mujizat yang Allah kerjakan itu adalah untuk pemeliharaan umatnya. Tentu waktu itu mereka dalam kondisi dinyatakan bahwa Yesus menyatakan begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tentu Tuhan Yesus tahu kenapa dia langsung mendrive kepada Filipus. Filipus ini adalah orang Betsaida. Ya, sebelum dipanggil Yesus menjadi muridnya, Filipus ini orang Betsaida.
itu menyatakan bahwa pekerjaannya, mujizatnya ini bukan semata-mata satu kebetulan. Makanya dia menanya, kan mungkin dia menanya kepada orang yang tidak tahu situ, supaya lebih menyatakan lagi pekerjaan mujizatnya ini benar kemahakuasaannya. Ya, sudah. Filipus menyatakan di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Yesus tahu apa yang harus dikerjakannya. Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia nanya. Dan Filipus sebagai orang daerah di situ yang mengenal kota itu, mengenal teritorial itu, dia menyatakan apa? Langsung 200 dinar untuk masih makan, membeli roti, masih makan mereka tidak akan cukup. Sekalipun mereka dapat kecil-kecil, cukupnya dapat kecil-kecil tidak akan. Inilah satu pekerjaan atau mujizat yang Yesus ingin kerjakan. Tentu bukan mujizat ini, ini saja yang membuat hal ini penting, tetapi adalah kepercayaan. Seperti yang awal tadi, kepercayaan itu harus dibangun, terus ditingkatkan, dinaikkan levelnya. Kepercayaan itu terus dibangun terus, supaya kepercayaan menjadi satu yang solid, yang kokoh. Kepercayaan murid-murid kepada Yesus juga diuji di sini. Padahal dia sudah melihat air menjadi air anggur, dia sudah melihat bahwa orang di Samaria menjadi percaya. Orang yang sakit 38 tahun sudah disembuhkan. Tentu hari-hari ini juga kita mungkin sudah mulai kelelahan di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, dengan masukin bulan Maret kita akan sudah menjadi 1 tahun di Indonesia ini masa pandemi. Mungkin sudah capek, mungkin sudah lelah, bingung dan segala macam kondisinya. Inilah yang membuat kita terus diikat di dalam satu kepercayaan kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, mari kita mempercayai. Semakin mempercayai, bukan semakin menjauh, bukan semakin menolak, tetapi semakin mempercayai. Kondisi kita sulit, yes. Kondisi kita tidak menyenangkan, ya. Tetapi itu bukan menjadikan copot kita dari kasih Allah, tetapi peristiwa-peristiwa mujizatnya makin membuat berkat, makin mengokohkan kepercayaan dan iman kita. Inilah yang ingin dinyatakan Yesus kepada murid-muridnya. Inilah yang ingin dinyatakan Yesus kepada banyak orang yang mengikuti dia. Kamu sekalian sudah tahu yang dinyatakan. Ada saksi daripada Yohanes. Allah Bapa sendiri bersaksi. Sekarang ini untuk hal-hal yang jasmani, aku ingin mengerjakannya bagi engkau. Untuk hal-hal yang rohani juga aku sudah nyatakan kepadamu. Hari ini Yesus menyatakan melalui mujizatnya untuk hal-hal yang rohani. Dan yang jasmani pun dikerjakannya. Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini makan. Yesus tahu mereka dalam kondisi itu. Dan di situ jauh dari tempat untuk meminum. Dan seandainya ada, dan tidak akan ada tersedia orang menyediakan roti sebanyak 5.000. Di gunung lagi ya, di pegunungan maksudnya benar. Di mana? Kalaupun ada uangnya juga untuk membeli roti, tidak ada yang menyediakan roti sebanyak itu. Mungkin dengan kondisi sekarang ada ya, untuk kita memesan roti 100, 200 juga harus pesan. Ya, coba saudara cari. Sekarang mau beli roti 1.000 biji, nah ada yang mungkin sudah jadi, pasti harus dipesan, ada waktu. Lah inilah yang dinyatakan oleh Filipus. Filipus pakai Tuhan 200 dinar juga untuk membeli roti, dan even sekalipun rotinya itu cukup, tapi di mana dapatnya? Dapat dari mana? Inilah yang ingin Yesus nyatakan. Peristiwa-peristiwa itu menambah kekuatan, menambah level kepercayaan kita dinaikkan. Seperti kepercayaan pada murid-murid dan orang-orang banyak. Itu saudara, ingat bahwa pekerjaan-pekerjaannya, mujizat-mujizatnya untuk menyatakan bahwa dia Tuhan, dan dalam Tuhan tentunya dia berkuasa. Dia nyatakan kuasanya juga, dan kuasanya itu untuk memelihara umatnya. Kita sudah mengenal kitab-kitab suci, kita mempelajari firman Tuhan, mengerti ini untuk menyatakan bahwa kita terus sungguh-sungguh ya untuk sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Menambah, kalau sekarang ada lemahnya, balik lagi, Tuhan aku mau percaya lagi.
Kalau sekarang kita mulai sudah ada keputusan, Tuhan terima kasih firman-Mu hari ini menguatkan lagi, kepercayaan kami dibangun lagi, ditingkatkan lagi, supaya kami terus benar-benar mempercayai Engkau sampai kesudahannya. Pekerjaan menyatakan Yesus adalah Tuhan, kita naikkan level kepercayaan kita. Seperti seorang pedagang dengan rekan bisnisnya, dia harus percaya, menambah kepercayaan. Seperti seorang hamba Tuhan kepada pelayan-pelayannya, para hamba pelayan-pelayan yang melayani, dia harus ada ditambahkan kepercayaan itu. Dalam keluarga dengan suami istri, anak dan orang tua, tambah kepercayaan. Percaya kalau orang tuanya memelihara, bukan? Percaya kalau orang tuanya juga menyediakan segala sesuatunya untuk kehidupan anak-anaknya. Bapa yang di dunia ini saja mengerjakan hal itu, apalagi kita mempunyai Bapa yang di surga. Tentu dia lebih mengasihi daripada Bapa yang ada di dunia ini. Tingkatkan level kepercayaan saudara, tingkatkan level kepercayaan iman saudara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau saudara bisa melihat keadaan-keadaan yang mungkin bukan saja mukjizat, pekerjaan-pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang remeh, yakinlah bahwa itu meningkatkan level kepercayaan iman saudara kepada Tuhan. Ya, jadi bagaimana dengan kondisi atau penyataan yang dinyatakan oleh Yesus itu? Tetap mempercayai Dia dalam segala sesuatu. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa mujizatnya atau pekerjaannya adalah untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Tuhan yang berkuasa. Yang ketiga, kekuasaannya adalah untuk memelihara umat-umatnya. Oleh sebab itu kita mempunyai iman, terus percaya kepada Dia dalam segala sesuatu. Ya saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohonkan kepada Tuhan, tolonglah Tuhan, pimpinlah kami ini Tuhan, selalu untuk kami bisa berjalan dalam kehidupan tiap-tiap hari di dalam kelekatan, kesempurnaan dalam rencana-Mu Tuhan. Jadi satu kesatuan. Karena itu perhatianlah dengan sesama supaya kami hidup jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada ini. Kesempatan-kesempatan, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita kerinduan kita untuk lebih percaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa-peristiwa biasa, peristiwa yang membuat kita lemah, peristiwa yang membuat kita menjadi kabur dalam pemandangan kita kepada Allah, singkapkan kembali. Mohon pimpinan dan arahan dengan sesuai dengan rencananya. Dia akan semakin menguatkan iman dan percaya kita. Melalui peristiwa-peristiwa pekerjaan ini membuat kita terus meningkatkan iman percaya kita menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak tergoyahkan. Tetap percaya bahwa Dia Maha Kuasa. Dia menjamin kehidupan. Bapa di dunia ini saja menjamin kehidupan anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga, yang penuh dengan kasih. Keterpurukankah hari ini? Keterasingankah hari ini? Sendiriankah hari ini? Kesulitan apapun ini, jangan membuat lagi semakin merosot, tetapi membuat kita semakin terus mengikatkan diri kepercayaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku tetap cinta selama-lamanya, ku persembahkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya apa yang terjadi di dalam hidupku hari-hari ini Tuhan, meningkatkan level kepercayaan imanku Tuhan, meningkatkan level kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Kondisi di dunia saat ini Tuhan bukan semakin meruntuhkan iman kami, tetapi semakin mengokohkan ya Tuhan kepercayaan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau makanan ini membuat kami kenyang secara jasmani, itulah adalah mujizat-Mu yang ingin Kau kerjakan dalam kehidupan mereka murid-murid dan orang-orang banyak ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah roti yang hidup. Kalau nenek moyang bangsa Yahudi ini diberi makan roti dari surga,
Yesus sanggup memberi makan ribuan orang, jutaan orang ini ya Tuhan, langsung dari surga. Hari ini pun Tuhan, Engkau tetap memelihara kehidupan kami Tuhan, untuk makanan yang menjadi kebutuhan pokok dari hidup kami ini. Kami percaya itu Tuhan, dan kami percaya itu adalah kemahakuasaan-Mu, dan kami percaya itu adalah kepedulian-Mu Tuhan Yesus kepada setiap umat, untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Hari ini pun Tuhan Yesus, kami tetap setia, kami mau tetap mencintai-Mu Tuhan. Dalam keadaan memang tidak gampang, memang tidak mudah untuk ya Tuhan Yesus mengerjakannya, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam pekerjaan tiap hari itu, yang akan terus membuat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan karya Roh Kudus sendiri ya Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan semua umat-Mu ya Tuhan. Dan firman Allah ini ya Tuhan Yesus, mereka boleh mengerti bahwa tujuan dari pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka adalah untuk menyatakan Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa untuk memelihara setiap kehidupan umat-Nya yang dikasihi. Kondisi yang tidak mungkin dibuat mungkin oleh Tuhan. Kondisi dalam keadaan terjepit, dalam kondisi tidak bisa makan, Tuhan bisa cukupkan. Dengan kondisi keadaan apapun, Tuhan bisa sanggup lakukan. Hari ini kita juga belajar terus meningkatkan iman dan kepercayaan kami Tuhan Yesus kepada-Mu, sampai levelnya Tuhan kami sungguh-sungguh masuk ke dalam ikatan kesempurnaan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati hari ini yang hadir pada saat ini. Engkau berkati satu persatu mereka, maupun keadaan mereka, pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong Yesus. Bagi yang ada di rumah ataupun menikmati live streaming ini Tuhan, Kau jamah mereka. Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, mengasihi mereka. Terus menguatkan ya Tuhan, dengan percaya mereka ya Allah. Kami berdoa kasih setia daripada Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, juga penyertaan daripada Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama